Selalu sukacita meskipun hanya di rumah. Ya, minggu ini, pagi ini kita kembali lagi ke sekolah minggu untuk sama-sama kita beribadah. Tapi sebelumnya ada sedikit info atau warta dari sekolah minggu. Kita bisa saksikan berikut ini. Apa kabar hari ini? Kita penuh dengan sukacita, kita boleh bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Siapa adik-adik yang ada sukacita sekarang? Mana sukacitanya? Kalau orang sukacita gimana? Senyum. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang hidup. Sekarang bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama. Oh, sukacitaku. Dengan gaya ya. Ayo Kak Grace, silakan. Bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh mengasihi kami sehingga kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dimanapun kami berada. Roh Kudus-Mu boleh hadir bersama kami sehingga pujian kami boleh layak di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa, sekarang kita memuji Tuhan, tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita bernyanyi, tetap berdiri ya, jangan duduk dulu, tetap berdiri, semangat semuanya. Kita nyanyi lagu Big or Small. Tahu ya gerakannya? Pakai gaya semuanya, semangat semuanya. Ayo Kak Grace. Adik-adik, kita boleh memuji Tuhan. Sekarang kita akan membaca Mazmur pujian kita yang akan dibawakan oleh adik-adik kita, Karin dan Fani. Silakan. Saya akan membacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 4-6. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah Mazmur 1 ayat 1-6. Terima kasih Karin dan Fani yang sudah membacakan firman melalui Mazmur pujian. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini
ketemu lagi. Ya, tadi kita sudah nyanyi dengan Kak Ola yang memimpin pujian. Nah, sekarang waktunya Kak Ola untuk membawakan cerita, membawakan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, Kak Ola ingin semuanya duduk yang manis. Duduk yang manis, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa dulu. Yuk, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Terima kasih juga Tuhan berikan kami hati yang gembira, hati yang penuh sukacita untuk semua berkat yang boleh kami terima. Bapak, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, Tuhan berikan kami Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami. Supaya kami yang masih kecil ini Tuhan, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pembacaan kita pada hari Minggu ini, tanggal 5 Juli, terambil dari Kejadian. Kejadian pasal 12, ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik yang kelas Kolose sama kelas Galatia mungkin sudah menyiapkan Alkitab. Ya, bisa dibuka Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Nah, untuk adik-adik kecil kelas Efesus boleh mendengar saja, nanti Kak Pola akan bacakan. Yuk, kita sudah siap? Kita akan baca, Kak Pola akan baca, kalian baca di rumah ya, di dalam hati atau bisa di rumah dengan bersuara. Kita mulai. Judulnya Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ayat 9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan pembacaan kita. Haleluya. Nah, adik-adik, kita baru saja membaca firman Tuhan dari Kejadian. Mungkin udah banyak yang dengar dan sudah tahu ceritanya. Kak Pola mau review dulu nih, mau ulang lagi. Kira-kira tahu nggak tokohnya siapa dalam cerita ini? Ayo, untuk anak-anak kelas Galatia. Yo, siapa yang tahu? Siapa? Ya, betul sekali. Tokohnya yaitu Bapak Abraham. Ya, tapi dulu sebelumnya namanya itu bukan Abraham, tapi Abram. Yang kita lihat tadi tuh di pasal 12 bahwa judulnya Abram dipanggil Allah. Ya, mau tahu nggak nih seperti apa sih bentuknya, apa mukanya, wujudnya Bapak Abraham itu? Nah, ini seperti ini nih, ya. Kalian lihat kan? Nah, inilah Bapak Abraham. Orang zaman dulu itu, ya seperti ini, bajunya panjang, terus pakai apa tuh? Sorban, pakai tongkat. Kenapa pakai tongkat?
Karena Bapak Abraham itu sudah tua. Kita lihat tadi tuh di ayat berapa? Yang dikatakan bahwa umurnya itu sudah 75 tahun ya. Ayat 4, 75 tahun. Aduh, Kak Pola lagi bayangin ya. 75 tahun itu seperti siapa ya? Seperti opa kali ya, opa kalian di rumah atau opung. Itu 75 tahun, luar biasa. Jadi sudah tua. Terus lihat tuh, jenggotnya sudah panjang, warnanya putih, mungkin juga rambutnya sudah putih, sudah tua, ya. Tapi Bapak Abraham ini mau dipakai Tuhan. Kok bisa ya dipakai Tuhan? Karena Bapak Abraham ini dia percaya sama Tuhan. Kita akan dengar nih, kita akan ikutin terus. Kenapa sampai Tuhan mau memakai Abraham, percaya sama Abraham? Karena Bapak Abraham itu percaya juga sama Tuhan, makanya dia taat pada Tuhan. Nah itulah, itu ya gambarnya ya, Bapak Abraham pakai tongkat. Karena zaman dulu itu nggak ada mobil, nggak ada kendaraan. Jadi jalan kaki. Bayangin tuh, kalau kita lihat Bapak Abraham ini ada suara Tuhan, ya. Lihat tuh, dia menengadah ke atas, itu berarti dia sedang mendengar suara Tuhan, ya. Kalau saat ini seperti kita lagi berdoa, kita berdoa sama Tuhan. Kadang-kadang kita bingung, Tuhannya mana ya? Kok Tuhannya nggak kelihatan ya? Tapi kita percaya Tuhan ada di mana? Di hati kita, ya. Kalau zaman dulu Tuhan langsung berbicara langsung seperti Bapak Abraham. Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan bilang, Abraham, kamu keluar, pergi, ayo ikut saya, ikut yang saya mau kasih buat kamu, kasih tahu. Abraham nurut nggak? Kira-kira adik-adik nurut nggak Abraham? Nurut Bapak Abraham. Dia taat, dia percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pasti yakin ada janji Tuhan yang hebat buat hidupnya. Udah 75 tahun, udah tua. Akhirnya dia percaya. Tuhan bilang, kamu keluar dari negeri kamu, ya, dari kota kamu, ikut aku. Jalan seperti yang nanti aku sampaikan ke kamu, akan kufirmankan. Kemana? Ke kota Kanaan. Waduh, kok kota Kanaan itu mungkin Bapak Abraham nggak tahu tuh kotanya seperti apa ya, dan nggak pernah protes, nggak nanya Tuhan, kotanya seperti apa ya? Aku kan takut nanti kalau aku datang ke sana aku orang asing. Tapi tidak, Bapak Abraham tidak tanya apa-apa, dia hanya percaya bahwa Tuhan akan menuntut dia. Nah ini ada gambarnya nih, dia dengan istrinya siapa tadi yang kita baca? Ibu Sarai. Ibu Sarai itu ikut, udah tua juga, ya. Mereka masih berdua, ya. Kenapa mereka berdua? Karena mereka belum punya anak waktu itu. Berdua tapi orang kaya, hartanya banyak, ya. Itulah tokoh yang dari firman Tuhan ini bahwa Bapak Abraham beserta istrinya dan ada satu lagi, siapa? Ada keponakannya, anak saudara Bapak Abraham. Namanya siapa? Yang di firman Tuhan? Namanya Lot. Ya, jadi mereka ada 3 orang nih, satu keluarga. Mereka percaya kepada Tuhan, janji Tuhan bahwa mereka akan dituntun oleh Tuhan ke suatu negeri Kanaan yang mereka nggak tahu negerinya kayak apa. Tetapi mereka yakin Tuhan pasti kasih kami yang terbaik. Tuhan pasti janjikan kami tempat yang baik, yang bagus, yang lebih indah daripada tempat tinggal kami sebelumnya. Percaya ya? Nah, lihat tekadnya Bapak Abraham. Akhirnya mereka pergi. Bapak Abraham itu seorang yang kaya. Dia bawa semua. Ada harta-hartanya. Termasuk binatang-binatang piaraannya. Ada domba, ada sapi. Waduh, kalau sekarang nih, mungkin orang kaya nggak diukur dari begitu. Orang kaya gimana adik-adik kalau sekarang? Diukurnya punya mobil, ya enggak? Terus punya rumah. Terus orangnya, wah pokoknya beda sama orang dulu. Orang dulu tuh dilihat kekayaannya, kalau dia mau punya harta yang banyak, dia mau punya orang yang ikut dengan dia. Ngapain nih orang yang ikut sama dia? Itu sebagai pembantunya, yang membantu untuk mengurus harta-hartanya dia, hewannya, terus juga apa segala macam yang memang jadi pengikutnya Bapak Abraham pada saat itu. Jadi kalau kita lihat bahwa Bapak Abraham pada saat dipanggil sama Tuhan Allah, dia bukan orang yang biasa-biasa saja, tetapi memang dia sudah seorang yang kaya. Tetapi kenapa dia mau ikut Tuhan? Karena
dia beriman, punya iman kepada Tuhan. Dia cinta sama Tuhan, sehingga dia mau ikut apa kata Tuhan. Nah, kalau dari cerita ini, nanti kita lihat bagaimana kisah selanjutnya. Nah, adik-adik, sekarang kalau tadi kita berbicara mengenai tuntun menuntun, seperti Bapak Abraham yang dituntun oleh Allah, sekarang Kapola mau kasih contoh. Contoh orang yang berjalan dituntun atau tidak dituntun. Seperti apa ya Kak? Ya, jadi kalau tidak dituntun itu nanti ada kakak guru sekolah minggu yang akan membantu Kapola untuk melakukan ilustrasi ini. Jadi nanti matanya ditutup, terus suruh jalan deh, ya disuruh jalan, tapi tidak diberikan aba-aba. Coba jalan sendiri, mungkin nanti Kapola kasih kode-kode aja, kasih arahan. Kira-kira dia bisa nggak kakak itu jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Yuk kita lihat. Ya, coba ya kita lihat sama-sama ya. Yang tidak dituntun, jadi matanya ditutup nih, supaya nggak bisa lihat apa-apa. Dua, satu, ya. Nah, adik-adik, kita tadi udah lihat ya gimana Kak Feby ya dengan penutup dari matanya. Sekarang Kak Feby bisa buka? Iya. Susah nggak Kak Feby tadi? Susah. Susah banget. Nabrak-nabrak tadi semuanya Nggak bisa melihat tapi disuruh jalan, tabrak meja, tabrak kursi, ya. Aduh, Susah kan kalau gimana nggak ngebayangin kalau di jalan ya kayak gitu, wah udah keserempet motor kali ya. Iya. Atau nabrak senggol orang yang lagi jalan. Sekarang kalau kita lihat nih, kalau Kak Feby ditutup matanya, tapi nanti Kapola yang tuntun Kak Feby ngarahin. Oke, Kak. Bisa? Kalau dituntun, Coba sekarang Kak Feby tutup lagi matanya. Ya, tutup lagi matanya. Tutup sendiri nih, Kak. Iya, bisa tutup sendiri kan? bisa sih. Ya, kalau Kak Feby udah, nah sekarang Kapola pegang tangannya Tuntun Kapola. dong. Sekarang tuntun nih, Kapola balikin lagi nih. Udah jalannya terus. Ya, dari sini ya Kak. Terus. Ya, ini dari pintu coba. Nah, ini temboknya, pintu. Nah, sekarang kita lihat. Tentunya pakai suara ya. Kita ngalahin nih Kak Feby-nya. Kira-kira bisa nggak melewati ini tangan ini? Banyak bangku, banyak macam-macam ya. Kita bisa saksikan adik-adik. Yuk, silakan masuk. Nah, silakan jalan. Jalan 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5 langkah, 1 langkah lagi. Nah, coba pelan-pelan Kak Feby. Ya. Mau naik bangkunya? boleh. Ya, naik bangku. Ya, naik bangku. Lihat dulu. Ya, pelan-pelan dia. Turun lagi Kak Feby pelan-pelan. Boleh loncat. Nah, terus jalan 2 langkah. Pelan-pelan, 2 langkah. Iya, 1 langkah udah nyampe nih. Ya, boleh lihat itu ada apa? Bisa dipegang. Iya, itu bisa digeser. Menghalangi jalan. Ya. Jalan lagi Kak. Kira-kira 10 langkah Kak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketemu lagi sama bangku Kak. Silakan Kak, mau digeser boleh naikin? Geser aja. Ya, terus Kak, mau ke itu tuh ikan paus. Ikan aja, paus Kak. lurus. Iya, lurus aja Kak, terus aja Kak. Iya, terus aja Kak. Pas banget tuh Kak, ikan pausnya tuh. Dikit lagi Kak, dikit lagi. Wey! Pose dulu kan sama ikan paus. Nah, oke, kita pose lagi sama ikan paus. Iya, kan pausnya 2 ya Kak, nggak 1 iya. aja. Iya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah lihat tuh contohnya Kak Feby yang sudah bantu
ilustrasi ini berjalan dengan menutup mata atau tanpa arahan dan menutup mata juga dengan bantuan diarahkan, dituntun. Lebih mudah mana? Seperti kita lihat bahwa lebih mudah kalau dituntun. Seperti Bapak Abraham, dia percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti menuntun dia. Dia tidak tahu apa itu yang namanya tanah Kanaan, nggak kebayangin sedikit pun, tapi dia percaya bahwa Tuhan Allah menuntun. Begitu juga dengan kita. Kalau sekarang, ya, untuk kita yang saat ini kelihatannya bahwa kita merasa bahwa, aduh, gimana ya, kita seperti apa ya? Nah, ini Kapola mau bilang bahwa sekarang ini kita sama-sama bahwa kita di dalam keluarga juga kita perlu tuntunan. Siapa yang menuntun kita? Orang tua. Orang tua itu sebagai apa? Sebagai seorang orang tua, papa mama kita yang menuntun ke dalam kehidupan kita. Kita masih kecil-kecil perlu dituntun, perlu dibantu, ya. Tuhan Yesus yang menolong kita melalui adanya orang tua, ya, di rumah. Jadi adik-adik gak usah takut, ada papa mama di rumah yang Tuhan Yesus sudah berikan untuk menolong kita. Untuk kalau kita jatuh atau kita nggak tahu mesti gimana, ada papa dan mama. Adik-adik, gimana kita tahu kalau Tuhan menuntun kita? Ya, Tuhan Yesus yang menuntun kita. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak? Nah, sepertinya kita sering dengar tuh kalau misalnya di keluarga, di rumah, papa mama yang selalu menolong kita. Tapi kita juga bisa loh, kita bisa yakin bahwa Tuhan Yesus menolong kita. Caranya apa? Kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan ini di dalam Alkitab yang akan menuntun kita dalam setiap langkah kita. Percaya nggak adik-adik? Harus amin, yakin. Gimana sih Kak caranya? Aku nggak ngerti deh. Kalau Tuhan Yesus menuntun aku, ya itu. Kalau kamu nggak rajin baca firman, ya kan ada tuh KIDI yang sering dibagiin setiap bulan. Baca, di situ ada penuntunnya. Itu yang bisa kita baca dan kita bisa hayati, kita bisa praktekkan nih, terutama adik-adik kakak-kakak kelas nih, kelas Kolose sama kelas Galatia yang sudah lebih besar dan bisa mengerti, bisa baca sendiri. Ajak adiknya yang masih kecil, adik kita baca firman Tuhan, baca cerita di KIDI, terus kita berdoa. Ajak papa mama, kalau papa mamanya lupa, ajak. Karena Tuhan Yesus itu setia, dia selalu mau menuntun. Asal kita membuka diri kita, ya, kita taat dan kita selalu ingat, oh iya, Tuhan mau menuntun aku dengan langkah yang ada di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Jadi pembacaan kita pada pagi hari ini, ya, menjelang siang, bahwa Abraham itu, Bapak Abraham percaya Tuhan menuntun. Begitu juga kita percaya Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus mau berjalan bersama kita. Gimana caranya? Dengan kita membaca firman dan rajin berdoa. Pasti kakak yakin, Kapola yakin, kamu pasti berubah. Kamu bisa menuntun adik kamu bisa menolong mama, papa di rumah. Apalagi sekarang nih ya, gak sekolah, di rumah terus. Bosan nih Kak, aku di rumah main gadget. Jangan, kurangi main gadgetnya. Baca firman, mau pagi boleh, siang atau malam sebelum tidur. Berdoa bersama. Ajak papa mamanya kalau lupa. Pak, mah kita berdoa dulu. Karena kita yakin firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu menuntun kita seperti Bapak Abraham. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ada ayat hafalan yang akan Kapola berikan buat adik-adik di kelas Kolose dan kelas Galatia. Ya, ayat hafalan yang akan diberikan terambil dari Ulangan, kitab Ulangan pasal 31. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8a. Ayat ke-8a ya. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Ulangan 31 ayat 8a sampai kata engkau yang terakhir ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau,
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 8. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan semuanya, tunduk kepala, kita segera berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami pada siang hari ini sudah boleh mendengar cerita tentang bagaimana Bapak Abraham dipanggil oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk melakukan suatu perjalanan yang luar biasa, pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Bapak Abraham patuh dan kami ingin seperti Bapak Abraham. Kami ingin dituntun oleh Tuhan. Tuhan berikan kami Roh-Mu yang kudus, menguasai hati kami yang masih kecil. Tuhan ajari kami yang masih kecil ini, kami belajar untuk dituntun melalui orang tua yang ada di rumah, atau kami menuntun adik-adik kami yang masih kecil di rumah. Biarlah kami boleh belajar bagaimana Tuhan boleh berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk bangsa kami, negara Indonesia yang masih dilanda oleh COVID-19 ini Bapak. Pandemi yang masih berlangsung, di mana kami masih harus di rumah, kami bersekolah, sudah libur juga Tuhan, dan kami belum belajar dari rumah. Tuhan tahu semua pergumulan dalam bangsa kami, dan Tuhan mau izinkan semua itu boleh berlalu dan kami boleh kembali lagi berjalan dengan normal kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kami berdoa buat semua bangsa kami, semua pemimpin kami yang mereka boleh memperhatikan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat akan perintah daripada pemerintah juga. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang sudah boleh lulus untuk sekolah kami dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk adik-adik kami, 4 anak dari kelas Klose, adik Keisha, adik Glenn, adik Chelsea, dan juga adik Gisela yang boleh lulus dari SD dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP. Tuhan berkati kakak-kakak kami ini untuk mereka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan mereka juga lebih semangat lagi dalam belajar dan dalam juga bersukacita dengan perolehan hasil yang bagus dan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang sudah naik kelas. Kami bersyukur semuanya boleh mendapatkan hasil nilai yang baik. Tuhan saja yang selalu menuntun kami dalam belajar kami sehingga kami menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik kami Nathan Kilapon yang pada hari Minggu lalu berulang tahun. Tuhan juga memberkati adik Nathan sehingga dia boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang baik dengan segala keberadaan dia dan boleh menjadi pintar dan lebih lagi sayang kepada mama dan oma opa di rumah, dan dia boleh menjadi contoh yang baik juga Tuhan meskipun dia masih kecil. Terima kasih Tuhan, dan bila mana sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan juga menyertai kami dalam proses kami masih di rumah dan memberkati kami selalu Tuhan, menjaga melindungi kami dari segala macam penyakit, terhindar dari semua sakit penyakit terutama virus COVID-19. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 3, 2, 1. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita tetap berjalan bersama Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sudah disiapkan uang persembahannya? Kita siapkan semuanya dulu. Sudah siap? Kalau sudah siap, kakak baru mulai. Sudah siap? Ya, kita akan membaca nas firman Tuhan untuk persembahan pagi hari ini. Terambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Tetap dipegang persembahannya, kita bawa baca bersama. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sudah siapkan persembahannya? Sebentar kita akan menjalankan persembahan kita di masing-masing rumah kita. Kita bernyanyi lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Mari Kak Grace.
Lipat tangan semua, kita berdoa, tutup mata, kita berdoa buat persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Engkau berkati persembahan kami ini bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga orang-orang yang akan mempergunakannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah memberikan persembahan, sebentar lagi kita akan berpisah dan mengakhiri ibadah minggu pagi ini. Kita bernyanyi bersama dengan bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Jadi kita mau belajar bahwa di kehidupan kita seperti firman Tuhan tadi, kita mau berjalan bersama dengan siapa? Tuhan Yesus. Mari guys, kita nyanyi Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bersekutu bersama Engkau. Terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh terus berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang kami akan berpisah dengan satu yang lain. Engkau berkati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.